Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Puasa Ramadan bukan sekedar tradisi tahunan, tapi bagian dari rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang beriman. Bagi mereka yang sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat mengerikan. Jadi, sebenarnya kapan sih puasa Ramadan itu mulai diwajibkan? Apa cuman umat Nabi Muhammad aja yang diperintahkan untuk berpuasa? Gimana dengan nabi-nabi yang lain? Terus, gimana sih gambaran hukuman bagi mereka yang tidak berpuasa? Nah, di video ini, kita bakal menjawab semua pertanyaan itu. Makanya, simak videonya sampai selesai agar kita tidak salah paham. Oke. Yuk kita mulai kisahnya. Sebelum ibadah puasa diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ternyata ibadah puasa udah lebih dulu dijalankan oleh Nabi Adam alaihi salam. Puasa yang dijalankan oleh Nabi Adam adalah puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Puasa ini dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Jadi begini ceritanya, setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, kulitnya perlahan berubah menjadi lebih gelap karena terpapar teriknya sinar matahari. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah warna tubuhmu kembali seperti semula?" Maka Nabi Adam pun menjawab, "Iya, tentu saja aku mau, wahai Jibril." Lalu Jibril berkata, "Berpuasalah engkau selama 3 hari." Maka Nabi Adam pun langsung menjalankan perintah tersebut. Ajaibnya, di hari pertama, 1/3 tubuh Nabi Adam kembali memutih. Di hari kedua, 2/3 dari tubuhnya juga mulai memutih. Dan di hari ketiga, seluruh warna tubuhnya sudah kembali seperti sedia kala. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam juga pernah menjalankan ibadah puasa. Puasa yang beliau lakukan inilah yang sekarang kita kenal sebagai puasa Asyura. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, pernah terjadi banjir yang sangat dahsyat, bahkan disebut sebagai banjir terbesar di dalam sejarah. Air bah menutupi seluruh daratan, menenggelamkan segala sesuatu yang ada. Satu-satunya yang selamat adalah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman. Waktu itu, Nabi Nuh bersama para pengikutnya menaiki kapal besar yang telah beliau bangun atas perintah Allah. Selain menyelamatkan orang-orang yang beriman, mereka juga membawa hewan-hewan secara berpasang-pasangan. Tujuannya adalah agar setelah banjir surut, kehidupan di bumi bisa kembali berjalan seperti semula. Kapal Nabi Nuh berlayar selama 6 bulan, dimulai dari bulan Rajab. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya pada tanggal 10 Muharram, kapal tersebut berlabuh di Gunung Judi. Hari itu kemudian dikenal sebagai Hari Asyura, sebuah momen bersejarah yang menjadi tanda berakhirnya bencana besar dan awal kehidupan baru bagi para penyintas. Nah, sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Allah berikan kepada mereka, Nabi Nuh dan seluruh penumpang kapal pun berpuasa pada hari itu. Mereka menjalankan puasa itu untuk mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana tersebut. Nah, dari kisah ini, kita juga bisa menyimpulkan bahwa dengan berpuasa, kita juga bisa menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Selain Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam, ternyata Nabi Daud alaihi salam juga menjalankan ibadah puasa. Puasa yang beliau jalankan dikenal sebagai puasa Daud. Puasa ini punya pola yang cukup unik, yaitu dilakukan secara selang-seling, sehari berpuasa,
lalu sehari berikutnya tidak berpuasa. Puasa Daud ini memang berat untuk diamalkan. Bayangin aja, sehari harus berpuasa, lalu besoknya boleh makan seperti biasa, kemudian puasa lagi keesokan harinya. Dan pola ini terus berulang sepanjang waktu tanpa ada akhir. Tapi ketahuilah, wahai sahabat seiman, ternyata puasa Daud disebut sebagai puasa yang paling utama di sisi Allah. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda, puasa yang paling utama adalah puasanya saudaraku Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Ahmad. Nah, buat kalian yang lagi nyari pola diet, puasa Daud ini bisa jadi pilihan yang pas banget. Langsing dapet, pahala pun dapet. Kurang keren apa coba? Daripada nahan lapar nggak jelas, mending puasa Daud, ya kan? Berat badan turun, ibadah jalan, pahala pun ngalir terus. Selain nabi-nabi yang udah disebutkan sebelumnya, ternyata Nabi Musa alaihi salam juga pernah menjalankan ibadah puasa. Dulu, beliau pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari di Gunung Tursina, tempat di mana beliau menerima wahyu berupa kitab Taurat. Selama itu juga Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk ketakwaan dan kesungguhan dalam menerima wahyu. Menariknya, tradisi puasa ini masih dijalankan oleh orang-orang Yahudi sampai saat ini. Bahkan, orang-orang Nasrani juga memiliki praktik puasa dalam ajaran mereka. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa udah ada dari dulu dan udah dilakukan oleh banyak umat sebelum kita. Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan dimulai setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat tiba di sana, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang menjalankan puasa. Karena penasaran, Nabi pun bertanya kepada mereka tentang puasa yang sedang mereka jalani. Mereka pun menjawab bahwa itu adalah puasa Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, sementara Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di dasar laut. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nabi Muhammad dan para sahabat pun mulai melaksanakan puasa Asyura. Beliau bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kalian." Pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, Allah memerintahkan Nabi dan seluruh umat Islam untuk melakukan puasa Ramadan. Dulu, waktu puasa baru aja diwajibkan, umat Islam dibolehin untuk memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Waktu itu, aturan puasa belum kayak sekarang. Walaupun orangnya sehat dan fisiknya kuat, kalau nggak sanggup berpuasa, dia dibolehkan untuk membayar fidyah. Tapi walaupun begitu, Allah tetap menekankan bahwa berpuasa lebih baik daripada membayar fidyah. Tapi aturan ini berlaku hanya untuk sementara waktu. Begitu umat Islam mulai terbiasa berpuasa, aturan baru pun diturunkan. Orang-orang yang kuat fisiknya dan sehat badannya nggak dibolehkan lagi untuk meninggalkan puasa. Kalau sebelumnya dibolehkan memilih antara puasa atau bayar fidyah, setelah Allah menurunkan kewajiban puasa bagi setiap muslim, maka aturan lama pun udah nggak berlaku lagi. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata ibadah puasa yang dijalankan oleh para sahabat dulu beda sama puasa yang kita jalanin sekarang. Loh, kok bisa? Iya, serius. Mereka itu berpuasa dari selesai Isya sampai Maghrib di hari selanjutnya. Kalau dihitung-hitung, berapa jam itu ya? Kebayang nggak sahabat seiman? Kalau keburu ketiduran habis Isya, terus kebangun tengah malam, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah harus berpuasa. Nah, karena jarak antara waktu berbuka dan waktu berpuasa di hari selanjutnya sangatlah sempit, banyak dari kaum muslimin yang melanggar aturan puasa. Karena keadaan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan
surah Al-Baqarah ayat 157. Ayat ini menjelaskan tentang kelonggaran aturan berpuasa, yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 157 ini tentu disambut bahagia oleh kaum muslimin waktu itu. Dan kebahagiaan serta kenikmatan itu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Lalu gimana sih gambaran hukuman untuk mereka yang meninggalkan puasa? Dalam sebuah hadis dikisahkan pada suatu malam saat Nabi Muhammad sedang tidur, beliau tiba-tiba didatangi oleh dua sosok laki-laki. Lalu kedua orang itu menarik lengannya dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Ketika Nabi sampai pada gelapnya gunung, tiba-tiba muncul suara jeritan yang sangat keras. Mendengar suara itu, Nabi pun bertanya kepada kedua laki-laki itu. Lalu mereka menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan penghuni neraka. Di dalam perjalanan itu, Nabi juga melihat suatu kaum yang sedang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Tampak wajah mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata kaum yang diazab itu adalah orang-orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Na'udzubillah min zalik. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan meninggalkan semua perbuatan yang buruk. Semoga Allah meridai semua amalan baik kita dan membimbing kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.